Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Setelah dihabiskannya harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku, dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, dan pakaikanlah kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anak yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun. Karena ia mendapatkannya kembali anak itu dengan selamat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun, untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, pada hari ini kita telah mendengar dari Injil Lukas. Marilah kita bersama-sama untuk merenungkannya. Di sini ada dua kata kunci untuk mewakili, yakni pertobatan dan pengampunan. Pertobatan dapat kita renungkan, dapat kita refleksikan dari tokoh si anak bungsu ini. Ia bertobat dari segala tindakannya, tingkah lakunya yang buruk terhadap orang tuanya. Ia menjual segala harta bendanya untuk berfoya-foya. Namun ketika ia mengalami penderitaan, ia kembali kepada bapaknya untuk bertobat. Nah, di sini tokoh seorang bapaknya itu mewakili bagaimana mengampuni. Sebuah pengampunan itu tidaklah mudah untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi yang membuat kesalahan adalah orang-orang terdekat kita sendiri, keluarga kita, sanak saudara, kenalan kita, yang membuat kita menjadi sangat jengkel. Namun di situ kita tetap diberikan kesempatan, diberikan untuk bagaimana caranya kita untuk mengampuni orang-orang yang telah bersalah kepada kita. Bacaan Injil hari ini sungguh-sungguh menyentuh hidup kita. Bagaimana cara kita, sikap kita untuk mau bertobat. Kalau kita mau bertobat, maka bersungguh-sungguhlah untuk bertobat. Jangan malu-malu untuk bertobat. Kita datang dengan segenap hati kita untuk datang kepada Allah, untuk mengakui segala kesalahan kita, karena Allah akan selalu membuka hatinya untuk mengampuni kita, karena Allah adalah Allah yang berbelas kasih. Belajar dari tokoh seorang bapak ini, bagaimana kita belajar untuk mengampuni, karena pengampunan yang kita berikan tidaklah mudah. Apalagi yang membuat kesalahan itu adalah orang-orang terdekat kita. Yang menyakiti kita adalah orang-orang terdekat kita. Maka dari itu kita sungguh-sungguh memiliki kerelaan hati untuk dapat mengampuni, menjadi pribadi yang mengampuni. Bacaan hari ini mengajak kita bagaimana kita diajak untuk selalu memiliki sikap hati untuk selalu bertobat dengan sungguh-sungguh, dan bagaimana juga kita dapat mengampuni sesama kita yang bersalah kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.